buat hari ini kita sore ini mau belajar soal analisis sosial ya. Kebetulan beberapa kali juga ada materi, mungkin ini salah satu basic ya, materi di perkuliahanku sendiri gitu, karena kebetulan juga akunya di sosiologi, jadi membahas sedikit banyak terkait dengan analisis sosial. Iya, namanya sosiologi ya. Jadi kayak emang udah berkutat di sosial gitu. Jadi segala hal terkait dengan sosial gitu. Nah, ini aku coba share screen dulu ya, teman-teman. Udah ke present ya? Udah, Mbak. Bentar, bentar. Nah, oke. Wih. Oke, buat ini sekolah ya namanya, Sekolah Brahmanada di AK2 gitu kan dari MIPA. Jadi sore ini kita bakal ngebahas analisis sosial. Mungkin tadi teman-teman udah ngerjain pretest ya, ada pretest kan ya. Nah, kita bahas dulu. Apakah yang dikerjakan sama teman-teman atau pemahaman dari teman-teman terkait dengan analisis sosial nih em, udah sesuai atau belum gitu? Atau mungkin apa ya, sudah sesuai tapi masih membutuhkan beberapa pengertian lagi gitu terkait dengan analisis sosial. Sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman karena ini di rumah lagi mati listrik. Jadi cahayanya itu masih apa ya, kurang gitulah untuk pencerahan. Nah, jadi agak gelap gitu sih ini. Jadi maaf banget ya, belum bisa maksimal gitu. Nah, nanti kalau misalkan insya Allah sih sinyal aman ya. Kalau misalkan ntar ada yang belum paham atau ada yang keputus atau gimana, langsung ditegur aja nggak apa-apa, ntar diulang untuk penjelasannya. Nah, membahas terkait dengan analisis sosial itu erat kaitannya dengan perubahan sosial. Jadi sebelum menganalisis sosial, perlulah atau basic atau dasarnya itu adalah perubahan sosial gitu. Sebenarnya perubahan sosial tuh apa sih gitu? Yang dinamakan perubahan sosial tuh kayak gimana gitu kan? Mungkin dari teman-teman bertanya-tanya jangan sekali itu. Cuman aku yakin di sini teman-teman nih udah sering lah, maksudnya tahu juga paham mungkin sekilas terkait dengan perubahan sosial. Nah, pada dasarnya ketika kita belajar terkait dengan sosial, itu artinya kita belajar dengan masyarakat, bukan lagi individu, gitu, bukan lagi personal, tapi sudah pada kelompok. Jadi sudah pada individu ke individu, individu ke kelompok, kelompok individu, kelompok ke kelompok, gitu. Jadi interaksi itu udah bukan diri sendiri atau udah bukan hanya individu aja, gitu. Nah, itulah bedanya ya, belajar sosial dan psikologis gitu. Jadi kalau psikologis itu dia belajarnya terkait dengan satu orang aja gitu. Nah, kalau sosiologi atau sosial itu belajarnya adalah masyarakat. Dia belajarnya bersudut pandang pada lebih dari satu orang gitu. Nah, di sini terkait dengan perubahan sendiri itu dialami oleh kita semua di setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik gitu. Kita mengalami perubahan-perubahan. Begitupun juga di masyarakat gitu. Jadi perubahan sosial atau masyarakat itu bersifat dinamis. Jadi dia tuh bergerak terus. Dia tuh selalu dan senantiasa berubah. Dan seperti di poin 2 ya, terjadi setiap hari dan nggak terbatas. Itu namanya perubahan sosial. Nah, perubahan sosial sendiri itu adalah suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga mempengaruhi nilai dan norma yang ada. Nah, bedanya ini.
ketika perubahan sendiri dengan perubahan sosial. Kalau perubahan di diri sendiri itu yang mengalami kita sendiri, yang yang merasakan kita sendiri, berpengaruh juga kepada diri sendiri. Nah, ketika perubahan sosial dinamakan perubahan sosial, itu adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat gitu. Terjadi di dalam suatu kelompok yang mana dia itu mempengaruhi nilai dan norma yang ada. Jadi kita bermasyarakat nih, kita menjadi rakyat Indonesia, kita menjadi di BEM, itu adalah suatu kelompok masyarakat gitu. Jadi teman-teman di BEM ini juga suatu kelompok gitu, suatu masyarakat gitu. Nah, ketika suatu perubahan itu terjadi, kemudian mempengaruhi nilai dan norma, itulah yang dinamakan perubahan sosial. Paling dekat yang kita bisa lihat itu adalah di kelompok tersendiri gitu. Pun juga di keluarga, itu juga termasuk perubahan sosial gitu. Nah, kenapa mempengaruhi nilai dan norma? Jadi nilai itu terkandung di dalam norma ya teman-teman. Norma itu adalah aturan yang berlaku gitu. Ada norma yang terlihat atau tertulis, ada norma yang tidak tertulis. Ya, norma tertulis tuh kayak misalkan di undang-undang, kemudian ada peraturan-peraturan waktu kita kuliah gitu, kayak misalkan anak-anak, aku nggak tahu ya di FMIPA gimana, kayak misalkan di FKIP lah, yang dia tuh bisa terlihat jelas ya. Mereka hari Senin sampai hari Rabu harus memakai hitam putih seperti itu. Nah, itu namanya norma. Aturan yang harus ditaati oleh semuanya dan itu sudah disepakati gitu. Kalau norma yang tidak tertulis itu pada sopan santun kita. Ketika kita lewat gitu di depan orang tua pasti kita menunduk, kemudian sebelum berangkat kita cium tangan dulu dan sebagainya. Itu adalah norma-norma atau aturan-aturan yang nggak tertulis tapi senantiasa kita lakukan gitu. Kalau nggak dilakukan tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Itu tuh, norma gitu. Jadi suatu perubahan sosial itu terjadi di dalam suatu kehidupan masyarakat ya, kelompok itu tadi, dan mempengaruhi nilai dan norma yang ada sehingga semuanya berubah gitu. Namanya itu perubahan sosial. Dan perubahan sosial itu perlu diingat dia terjadi setiap hari dan tak terbatas. Tidak bisa dikontrol juga untuk adanya perubahan sosial. Nah, kemudian perubahan sosial itu yang menjadi salah satu faktor, ini cuma salah satu ya, dan yang common gitu, yang common kita kita bisa lihat yang common biasanya terjadi di sekitar kita itu karena adanya konflik dan permasalahan. Jadi salah satu faktor dari adanya perubahan sosial itu karena adanya konflik dan permasalahan gitu. Nah, dari konflik dan permasalahan inilah yang nantinya akan secara langsung ya, secara berurutan gitu, dan itu pasti gitu, itu akan membawa suatu perubahan sosial gitu. Kayak misalkan nih yang paling gampang COVID-19, pandemi. Dengan adanya pandemi ini kan suatu permasalahan ya, suatu konflik di dalam suatu masyarakat. Dan bahkan masyarakat pun secara luas gitu, secara global gitu kan ya. Nah, dari adanya kok pandemi COVID ini membawa banyak banget perubahan sosial gitu, menyebabkan banyak banget perubahan sosial. Salah satunya ketika kita keluar rumah harus memakai masker, kemudian harus menjaga apa namanya 5M ya kalau nggak salah. Kayak gitu. Terus habis itu ketika kita biasanya bisa berkuliah atau anak-anak itu bisa sekolah dengan bebas gitu dalam satu kelas bisa sampai 40 orang dan karena adanya pandemi, karena adanya konflik permasalahan pandemi yang mengharuskan kita untuk online gitu. Kayak misalkan sekarang harusnya bisa nih di ruangan di aula kah atau di sekrebem gitu misal. Karena adanya pandemi akhirnya kita harus online seperti ini gitu. Nah, ini adalah suatu perubahan sosial yang terjadi, yang nyata gitu, yang kita rasakan sama sekarang. Kayak gitu. Nah, ini salah satunya terbentuk karena adanya konflik dan permasalahan.
Dan mungkin masih banyak banget ya contoh-contoh yang lain dari adanya perubahan sosial gitu karena konflik dan permasalahan itu. Nah, ini seperti yang aku kasih contoh ya di sini di gambarnya nih. Yang atas tuh perubahan sosial dari transformasi manusia ya. Dan yang pertama primitif, kemudian dia bisa membaca gitu di buku, baca tulis mungkin, biasa masih dengan ballpoint, masih dengan buku tulis gitu. Dan pada akhirnya sekarang kita ke teknologi gitu, tanpa membawa alat tulis kayak buku, bolpen, dan lain sebagainya, dengan teknologi atau laptop biasanya, atau gadget, kita udah bisa sama-sama gitu, bisa nge-notes, bisa ngedit pakai Word dan lain sebagainya gitu di device kalian gitu. Jadi perubahan ini sangat terlihat ya. Terus juga nih kalau misalkan perubahan sosial di petani dulunya masih menggunakan manual atau konvensional nih di apa namanya masih pada sapi atau kerbau gitu ya yang untuk membajak dan sebagainya di sawah. Sekarang udah ada traktor kayak gitu. Nah ini adalah satu perubahan-perubahan sosial. Lanjut. Penyebab perubahan sosial yang lainnya selain dari apa ya, konflik dan permasalahan. Jadi konflik dan permasalahan itu adalah satu faktor penyebab adanya perubahan sosial yang sangat common gitu. Nah, faktor-faktor yang lainnya atau penyebab perubahan sosial yang lainnya itu ada beberapa lagi, ada 3 hal. Kalau yang dikatakan oleh Max Weber ya. Jadi Max Weber ini salah satu tokoh sosiologi, dia terkait dengan perubahan sosial dan gerakan sosial. Di sini beliau tuh mengatakan adanya perubahan sosial itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama ideologi, yang kedua tokoh, dan yang ketiga gerakan sosial. Nah, ideologi ini menjadi satu penyebab perubahan sosial di utamanya bisa kita lihat di Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di Indonesia ini memiliki banyak sekali ideologi gitu. Mungkin punya satu ideologi umum ya untuk Indonesia sendiri. Cuman di dalam Indonesia ini masih terdapat berbagai kelompok-kelompok tertentu lagi. Baik kelompok agama, baik kelompok politik, baik kelompok yang lainnya gitu. Akademisi pun juga di kita sendiri gitu. Mungkin kita punya kelompok yang berbeda-beda, kemudian memiliki ideologi yang berbeda-beda seperti itu. Nah, ideologi-ideologi yang berbeda ini, perbedaan-perbedaan ideologi ini, itu juga dapat menyebabkan suatu adanya perubahan sosial. Tuh. Dimana ideologi itu kan pandangan yang kita yakini gitu. Dan ketika itu berbeda, maka itulah yang menyebabkan adanya suatu perubahan sosial, perubahan antar kelompok seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Ini salah satu hal yang sangat kuat ya, karena ideologi itu dipengaruhi oleh tokoh gitu. Jadi tokoh ini mempengaruhi ideologi itu. Kayak misalkan di satu kelompok itu pasti ada leadernya. Dan si leader itulah yang menjadi tokoh gitu. Tokoh di dalam satu kelompok itu. Yang mana ketika dia ini memiliki karisma, memiliki satu penguat ya, kekuatan untuk bisa mempengaruhi di kelompok tersebut. Nah, inilah yang membawa perubahan-perubahan sosial gitu di dalam kelompok itu. Kayak misalkan yang paling apa ya, yang paling bisa kita lihat ya, mungkin kalau aku contoh tuh di bidang agama gitu. Misalnya kita punya lagi, bukan kita punya, kayak di Indonesia ini banyak gitu kan ya, kayak ada Muhammadiyah, ada NU, kemudian ada MTA, kemudian ada apa lagi, LDI. Ini mohon maaf ya kalau aku salah ya. Nah, yang aku tahu ada beberapa hal lagi, beberapa kelompok lagi gitu yang lain. Nah, di sini di setiap kelompok ini pasti punya tokoh gitu. Punya tokohnya masing-masing. Nah,
ketika sudah tergabung di dalam satu kelompok itu, maka tokoh-tokoh inilah juga menjadi salah satu penyebab perubahan sosial itu gitu. Ketika tokoh ini berpandangan A, maka satu kelompok ini akan ikut gitu ke pandangan A. Ketika si kelompok lainnya berpandangan B, maka satu kelompok ini akan ikut berpandangan B gitu. Nah, hal inilah yang yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan sosial itu. Kemudian yang sering banget kita juga ikut lakukan yang ini, yaitu gerakan sosial. Nah, ini macam-macam banget ya gerakan sosial. Ada gerakan sosial kemanusiaan, dan lain sebagainya gitu ya. Ini biasanya dilakukan oleh NGO, kayak LSM, kemudian organisasi kayak kita di BEM, kayak gitu. Jadi, gerakan-gerakan sosial, kayak misalkan kemarin nih, ada apa namanya, Bapak Jokowi yang datang ke kampus gitu. Nah, di situ ada suatu penyikapan dari satu kelompok kita gitu, kelompok kita di kelompok mahasiswa UNS gitu kan. Nah, di sini terdapat suatu gerakan sosial gitu yang ingin mengaspirasikan um, apa yang kita rasakan ketika kita dipimpin oleh Bapak Jokowi gitu, ya kan. Nah, dari situ adalah gerakan sosial. Nah, disinilah yang menyebabkan adanya perubahan sosial itu sendiri gitu. Adanya memunculkan adanya konflik dan permasalahan kayak gitu. Nah, inilah mungkin kemarin dirasakan banget ya karena aku nggak terlalu di lapangan, jadi mungkin aku nggak terlalu merasakan adanya perubahan sosial itu di kalangan mahasiswa ini gitu. Pun juga di uh, Pak Jokowi. Mungkin yang terlihat nih ya teman-teman dari kita memberikan suatu suatu argumentasi, menyalurkan aspirasi kita gitu, dan pada akhirnya ditolak. Nah, ini kan menyebabkan suatu perubahan sosial. Yang pertama kita mungkin memberikan aspirasi itu dengan harapan diterima dan lain sebagainya, adanya apa ya, suatu perubahan yang lebih baik, atau ya setidaknya apa yang menjadi aspirasi kita itu diterima oleh Bapak Jokowi gitu. Itu pandangan baik kita gitu kan, masih baik gitu, pandangan masih baik. Kemudian masih masih apa ya, bersifat seperti ya kita mahasiswa yang netral yang mengkritisi itu gitu. Nah, ketika ada suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal itu terjadi, nah disitulah terjadi perubahan. Akhirnya kita menolak gitu. Akhirnya kita apa ya, meriliskan atau akhirnya kita berpandangan yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, itulah adanya perubahan. Jadi pertama pandangannya itu A, kemudian karena adanya suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di pertama, maka pandangan itu menjadi B. Nah, itulah yang dinamakan perubahan sosial gitu terjadi gitu. Nah, kalau misalkan di sosiologi kayak gini tuh dinamakan um, Dasolen dan Dasein. Jadi perubahan sosial itu terjadi ketika apa yang kita inginkan di awal itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, akhirnya terjadilah suatu permasalahan gitu. Nah, yang namanya Dasolen itu apa yang kita inginkan. Ini mungkin bisa di notes ya. Dasolen itu apa yang kita inginkan. Kalau dasain itu apa yang terjadi, apa yang senyatanya terjadi, gitu. Nah, itu di dalam sosiologi kayak gitu. Dengan adanya perubahan sosial. Jadi kayak misalkan nih, hal yang paling gampang. Aku punya keinginan gitu kan. IPK aku tuh 4 gitu. Nah, sedangkan 1 bulan kemudian apa namanya selesai semesternya dan tahu IPK aku ternyata 3 gitu. Nah, akhirnya timbullah masalah di situ. Karena apa? Dasolen atau apa yang aku inginkan itu nggak sesuai dengan desainnya atau yang terjadi gitu. Nah, di situlah timbul konflik, akhirnya timbullah perubahan sosial kayak gitu. Itu sama seperti yang kita lakukan di gerakan sosial kemarin. Lanjut. Ini seharusnya bukan social engineering ya. Jadi social engineering itu rekayasa sosial. Nah, ini tuh harusnya perubahan sosial.
Jadi sesuai dengan apa yang aku bilang di awal tadi, ini adalah satu siklus penggambaran ya, siklus penggambaran um, yang pada akhirnya terjadilah rekayasa sosial gitu. Dari adanya perubahan sosial. Ada belibet ya? Semoga nggak belibet ya teman-teman. Jadi pertama gitu, pertama yang ada atau yang muncul itu adalah selalu masalah. Jadi keresahan yang ada di kita gitu. Kenapa sih bisa ada satu keresahan? Kenapa bisa ada suatu gerakan? Kenapa bisa ada satu ideologi dan lain sebagainya itu? Itu timbul karena adanya masalah ini dulu. Gitu. Jadi yang mempelopori adanya suatu keresahan, adanya suatu penasaran di dalam diri, pertanyaan, dan adanya suatu apa ya, gerakan itu karena adanya masalah gitu. Jadi yang pertama yang perlu disadari, yang perlu dianalisis ya dalam analisis sosial, dalam mempelajari sosial itu adalah masalahnya dulu gitu. Jadi masalah sosialnya apa sih gitu? Apa sih yang menjadi masalah? Yaitu adalah pegang kuntinya di situ. Ketika kita nggak tahu masalahnya apa, kemudian langsung ke rekayasa sosialnya, ya itu salah kaprah gitu, akan jadi terombang-ambing, nggak punya pegangan istilahnya. Jadi masalah ini menjadi pegangan buat kita gerak gitu. Jadi masalahnya apa sih gitu? Cari tahu dulu masalah intinya tuh apa. Ketika udah tahu masalahnya apa, nah akhirnya kita bisa mengetahui perubahan sosial apa yang terjadi gitu. Jadi setelah mengetahui masalahnya, kita tahu perubahan sosial apa yang terjadi. Nah, dari situ mulailah ada penyiapan-penyiapan untuk adanya rekayasa sosial gitu. Jadi kaitannya analisis sosial itu adalah uh, pada akhirnya untuk menyiapkan apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi dalam apa ya, dalam memahami segala hal di sosial itu perlu banget adanya analisis sosial gitu. Jadi betapa pentingnya analisis sosial di situ. Nah, siklus analisis sosial itu ada tiga hal ini berkaitan tiga hal ini. Yang pertama, kita sadar dulu, kita tahu dulu pegangannya masalah sosialnya itu apa. Setelah kita tahu masalah sosialnya apa, akhirnya kita tahu gitu, kita bisa tahu perubahan sosial apa yang terjadi gitu. Nah, ketika sudah tahu perubahan sosial yang terjadi itu apa, pada akhirnya kita bisa menyusun atau bisa merancang apa yang akan kita lakukan setelah adanya perubahan sosial ini gitu. Ketika ada masalah sosial kemudian menyebabkan perubahan sosialnya itu buruk, akhirnya kan kita memikirkan nih gimana solusinya nih supaya perubahan sosialnya ini nggak semakin memburuk gitu. Nah, dari situlah kita membangun suatu rekayasa sosial gitu. Jadi misal permasalahannya adalah COVID-19 atau pandemi gitu. Udah dipegang satu teguh ya, pandemi, permasalahannya itu pandemi gitu. Nah, dari pandemi ini itu menyebabkan perubahan sosial apa aja gitu. Banyak banget, ada di aspek pendidikan, ada di ekonomi, ada di lain sebagainya gitu. Mungkin yang paling besar di kesehatan gitu kan. Nah, dari itu semua, dari perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan sosial yang terjadi itu, akhirnya kita bisa memikirkan nih. Gak ngerti. Masih ngerti nggak sih? Aku nggak ngerti yang di tapi. Sorry. Aku juga matkul lanjut ya. semester ini. Sing lebu. Sing nggak rekop. Bisa di ini dulu. 11 SKS. Kirang. Oke, udah. Udah ya, lanjut ya. Nah, ketika udah tahu perubahan sosial dari yang terjadi gitu di pandemi, kayak misalkan ada ekonomi, ada pendidikan, ada juga di kesehatan gitu. Nah, akhirnya kita bisa memikirkan nih, kalau di pendidikan, gimana nih
banyak banget penurunan, anak-anak nggak bisa tatap muka dan lain sebagainya gitu. Kemudian dia menjadi menurun dari pemahaman terkait dengan pendidikannya, kemudian di ekonomi masyarakat nggak bisa gerak karena terbatas gitu kan, akhirnya perekonomian menurun, kemudian di kesehatan banyak yang meninggal, kemudian dari penanganan di medis pun kurang karena ketersediaan medis juga kurang gitu. Nah, akhirnya dari situ uh, timbullah suatu solusi-solusi yang akan kita lakukan gitu. Nah, disinilah terbentuk rekayasa sosial itu. Gitu. Gambaran siklus dari analisis sosialnya itu seperti itu. Mungkin ini bisa diterapin di berbagai topik atau berbagai isu yang lainnya ya, teman-teman. Isu sosial lainnya itu. Oke, lanjut. Nah, mungkin karena di situ tadi aku agak bicara sedikit terkait dengan rekayasa sosial yang dipahami di dalam analisis sosial, itu mungkin ada beberapa hal yang berbeda ya. Kalau teman-teman googling gitu, misal di beberapa pengertian yang ada rekayasa sosial itu banyak banget pengertian-pengertiannya. Di setiap bidang pasti beda-beda gitu. Dan teman-teman mungkin akan menemukan hal-hal yang berbeda-beda. Nah, karena itu perlu adanya satu keselarasan keselarasan berpikir gitu. Yang dimaksud rekayasa sosial di sini itu apa gitu. Nah, yang dimaksud rekayasa sosial di situ adalah suatu upaya gerakan yang dilakukan dengan memiliki tujuan mempengaruhi perubahan sosial secara terentana gitu. Jadi adanya suatu upaya yang kita lakukan, upaya gerakan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi perubahan sosial secara terentana gitu. Nah, udah dipahami ya teman-teman. Jadi upaya gerakan untuk mempengaruhi perubahan sosial itu secara terencana gitu. Kita balik ke sini lagi. Nah, jadi kan tadi udah ada perubahan sosial nih. Karena udah ada masalah sosial, kemudian ada perubahan sosial, akhirnya kita merencanakan suatu gerakan gitu, suatu perencanaan gitu ke depan apa yang akan dilakukan supaya mempengaruhi si perubahan sosial ini menjadi lebih baik gitu. Nah, namanya itu dinamakan rekayasa sosial. Itu. Jadi perubahan yang terencana. Karena perubahan sosial ini terjadi tanpa rencana, tak terbatas, dan dia terjadi terus-menerus gitu setiap hari. Bisa kita sadari dan kita tidak sadari gitu. Setiap hari pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita ada perubahan sosial yang mungkin yang mendadak gitu. Nah, pada akhirnya kita memiliki satu hal yang bisa untuk mengatasi itu, yaitu membuat rekayasa sosial itu. Nah, ini dia berdasarkan analisis sosial ini tadi. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa hal ya dari analisis sosial. Itu jadi gampang gini. Aku menamakan ini itu aksi gitu. Jadi action. Kalau misalkan udah ada rencana yang yang di-list-kan gitu, yang dianalisis, nah itu nanti akan berakhir pada aksi. Jadi ini aksi bukan aksi demo ya, bukan aksi demo gitu maksudnya pelaksanaan gitulah. Jadi take action. Jadi setelah ada perencanaan, kalau nggak ada actionnya, ya sama aja gitu. Itu hanya akan stop atau stuck di perencanaan aja gitu. Nah, analisis sosial ini nggak gitu. Jadi serangkaian dari analisis sosial ini, setelah kita menganalisis pertama tahu masalahnya apa, kemudian perubahan sosial yang terjadi itu apa, kemudian merencanakan rekayasa sosialnya ini, dan pada akhirnya berakhir pada actionnya ini gitu, take actionnya. Nah, untuk merancang dari adanya perubahan sosial yang terjadi, yang sudah tidak terencana tadi, menjadi rekayasa sosial, ada beberapa hal yang diperhatikan.
Seperti yang di sini. Nah, ini mungkin udah dihafal ya. Aku biasanya menghafalnya 5C gitu. The cause, change agency, change target, channel, dan change strategy. Gitu. Nah, di sini mungkin kita ngebahas satu-satu dulu. Dari cause. Cause itu sebab atau penyebabnya gitu. Jadi ini tuh biasanya berkaitan dengan tujuan, misi atau motif sesuatu sehingga dia terjadi perubahan sosial itu tadi, sehingga dia terjadi suatu masalah itu tadi, gitu. Jadi dianalisis dari cause-nya, sebabnya tuh apa? Gitu. Si masalah ini timbul, sebabnya tuh apa? Gitu. Jadi yang pertama cause. Cause itu sangat sangat penting ya teman-teman. Yang paling pertama banget harus kita tahu gitu. Jika ada masalah, sebabnya apa gitu. Jadi nggak langsung ngejudge, wah ini gini gitu enggak. Tapi kita menganalisis dulu sebabnya tuh apa gitu. Terus yang kedua, itu adalah change agency. Agency itu tokohnya atau apa ya? Orangnya gitu, yang dia tuh aktor. Nah, ya Allah mau nyebut aktor jalan banget. Aktornya. Jadi change agency itu artinya yang kita sorotin itu aktornya. Nah, di aktor dari perubahan sosial ini itu ada dua ya teman-teman. Ada dua aktor. Yang pertama itu pemimpin atau leadernya. Yang kedua itu adalah supportersnya atau pendukungnya atau pengikutnya gitu. Bisa juga anggotanya gitu. Nah, ada dua aktor ini yang perlu kita sorotin gitu dari perubahan ini. Nah, pemimpinnya siapa sih gitu. Nah, latar belakang pemimpinnya seperti apa? Kemudian pengikutnya bagaimana kayak gitu. Mungkin dari sejarah-sejarah itu. Itu bisa apa namanya ya? Dilihat gitu. Karena ada berbagai tipe-tipe ya dari agensi ini. Dari yang menyebabkan ada perubahan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah change target. Target atau sasaran. Ini biasanya ada banyak ya. Ada bisa kita lihat tuh lembaga, bisa juga pemerintah, bisa juga masyarakat, bisa juga pelaku bisnis atau ya pengusaha kayak gitu. Nah, ini yang biasanya muncul atau menjadi isu besar ya dari pemerintah, kemudian pengusaha kayak gitu, yang berdampak juga ke masyarakat gitu sasarannya. Nah, ini dia yang perlu dicari tahu juga gitu. Ini tuh terjadi di pemerintah, siapa, apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat ataukah di kementerian kayak gitu. Nah, terus nanti apakah itu di pengusaha gitu ataukah itu di masyarakat gitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi karena nggak semua itu berpusat di pemerintah gitu. Bisa juga dia menyebabkan adalah di pelaku bisnis itu atau mungkin masyarakatnya gitu yang kurang teredukasi atau lain sebagainya gitu. Itu tergantung dari masalah sosial yang ada gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah channel. Nah, channel ini sangat dibutuhkan ya untuk masa-masa sekarang ini gitu. Karena channel ini berarti ke publikasi atau berarti ke apa ya? Dia tuh saluran gitu, media yang memediasi untuk bisa akhirnya dia si masalah sosial ini atau perubahan sosial ini tersalurkan ke banyak orang gitu, ke sosial, ke kelompok gitu. Nah, ini biasanya itu dari media, baik media massa, kemudian media-media yang lainnya gitu. Ya, terutamanya ya media massa gitu. Apalagi dari gadget, terus apa namanya, televisi itu sangat sangat common ya, karena dia bisa menjangkau dari kakek-kakek, nenek-nenek, hingga anak kecil sampai, ya pokoknya dari anak kecil sampai
orang yang dewasa gitu. Kalau televisi, kalau gadget kan nggak terlalu menjangkau anak-anak pun juga orang dewasa. Orang tua nih, bukan orang dewasa. Kayak gitu. Nah, ini juga perlu dianalisis gitu. Jadi berita-berita yang ada tuh sebenarnya hoax nggak sih? Hoaxnya seperti apa? Alurnya seperti apa? Kayak gitu. Itu juga perlu dianalisis gitu dari analisis sosial itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah change strategy. Nah ini, dia nih teknik utama yang mempengaruhi. Jadi teknik utama yang mempengaruhi yang biasanya itu diterapkan ya, biasanya dilakukan oleh para pelaku perubahannya ini, yang dia tuh akhirnya membawa dampak besar gitu. Nah, biasanya ada tiga ada tiga tiga jenis strategi atau tiga macam strategi. Yang pertama itu ada power strategy. Jadi nggak ketulis ya. Yang pertama ada power strategy, kemudian yang kedua ada persuasi, yang ketiga ada edukasi. Nah, mungkin ini akan dilakukan secara berurutan. Jadi yang pertama itu power strategy. Dia bersifat memaksa. Ini bergantung pada agensi sama bergantung pada target ya. Mereka nih melakukannya strateginya seperti apa itu bergantung pada agensi dan target. Ada yang dia tuh pakai strateginya power strategy atau memaksa. Yang kedua itu membujuk atau persuasi dengan halus. Yang ketiga itu edukasi atau mendidik. Jadi ada power strategy, ada edukasi, satu lagi ada persuasi. Balik. Apa tadi? Power strategy, persuasi, dan edukasi. Nah, setelah itu adalah dia ini akan berpusat pada aksi sosial. Nah, di dalam aksi sosial ini itu ada tiga yang dilakukan secara berurutan ya. Pertama adalah helping, kedua reform, dan ketiga. Nah, yang helping tuh dia lebih aksi sosialnya itu membantu gitu. Membantu kayak misalkan lagi ada apa tuh namanya permasalahan save apa gitu. Kasih contoh apa ya? Kayak save Nana gitu misalnya karena ada apa sebelum dari misalnya save ada tuh yang di Instagram biasanya anak-anak yang dia itu ada sakit kanker dan lain sebagainya kemudian memberikan apa membutuhkan bantuan dan lain sebagainya gitu biasanya tuh itu yang dinamakan atau digolongkan ke helping jadi dengan membantu seperti itu di sosialnya. Kemudian reform itu memprotes. Nah ini biasanya dilakukan ke pemangku kebijakan gitu. Jadi ada reform atau aksi sosialnya ini protes atas kebijakan yang tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian yang ketiga itu destroy. Destroy ini di sini lebih pada revolusi ya. Jadi apa ya? Perubahan cepat gitu. Yang juga biasanya ditujukan ke pemerintah. Jadi reform sama destroy ini dua hal yang tujuannya itu sama ya. Cuman dia destroy itu lebih atas lagi actionnya. Jadi dia ada kasarnya gitu. Ada kekasarnya. Kalau reform itu masih ke aksi media dan sebagainya yang bisa biasa kita lakukan kayak protes-protes kayak gitu. Kalau yang destroy ini dia udah masuk yang kita terjun langsung gitu kayak demonstrasi gitu. Nah, ini adalah tahap-tahapan atau tiga jenis juga aksi sosial yang kita lakukan setelah kita menganalisis si 5 ini. Gitu. Gitu, guys. Thank you. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku sharingkan ya ke teman-teman terkait dengan kepemahaman gimana sih analisis sosial itu. Analisis sosial itu apa, kemudian
dia tuh siklusnya gimana, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis sosial gitu. Mungkin satu yang dipegang teguh perubahan sosial itu dari Max Weber gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti misalnya ada pertanyaan atau dari teman-teman tuh ada yang mau ditanyakan lebih jauh gitu. Boleh banget. Nih aku kembalikan ke moderator. Terima Oke. kasih. Oke, makasih Mbak Nana.